Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how's your day? I hope it's always fun. Now, let's begin our lesson by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. For today, we are going to learn the second chapter. The chapter is opinions or thoughts, yaitu pendapat atau pemikiran. Dalam Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 43 yang artinya, "Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." Ayat ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, bahwasanya jika kita tidak mengetahui suatu hal, maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui. Dan jika kita membutuhkan pendapat dari orang lain, maka sebaiknya mintalah pendapat kepada orang yang tepat. An opinion is a way we feel or think about a certain situation, issue, or a person's condition based on our perspectives. Jadi, opini itu adalah cara kita merasakan atau berpikir tentang situasi, masalah, atau kondisi seseorang berdasarkan sudut pandang kita. When we express our opinions, it is important to give reasons or examples to support our opinions or thoughts. Ketika kita mengutarakan pendapat, kita juga harus memberi alasan untuk mendukung pendapat kita tersebut. Nah, kalian pasti udah sering kan memberi pendapat atau meminta pendapat kepada orang lain? Juga kalian pasti tahu bagaimana menanggapi ungkapan pendapat tersebut. Gak hanya dalam bahasa Indonesia nih, ungkapan mengenai pendapat ini juga harus kalian pelajari dalam bahasa Inggris. Here are expressions to state our opinions or thoughts. Berikut ini adalah ungkapan untuk menyatakan pendapat atau pemikiran kita. The first is personal opinion atau opini pribadi. In my opinion, menurut pendapat saya. In my experience, menurut pengalaman saya. I believe that, saya percaya bahwa. I want to point out that, saya ingin menunjukkan bahwa. From my point of view, dari sudut pandang saya. I think, saya pikir. To my mind, menurut pendapat saya. Nah, inilah contoh kata kunci untuk ungkapan menyatakan pendapat pribadi. Gunakanlah kata kunci ini untuk mengatakan pendapat kalian sendiri. For example, I believe that this is not the right way to handle things. Saya yakin ini bukan cara yang tepat untuk menangani berbagai hal. Another example, I think we should have a break for a while. Menurut saya, kita harus istirahat sejenak. The second is general thought, atau pemikiran umum. Jika sebelumnya kita mempelajari ungkapan personal opinion atau opini pribadi, sekarang kita akan belajar tentang ungkapan pemikiran umum. Biasanya, opini ini berdasarkan dari sudut pandang sekelompok orang atau banyak orang. Jadi, jika kita ingin menyatakan opini dari orang banyak, maka gunakanlah expressions of general thought. Many people say that. Banyak orang mengatakan bahwa. Some people believe. Beberapa orang percaya. Most people do not agree. Kebanyakan orang tidak setuju. Almost everyone. Hampir semua orang. Generally, it is accepted. Umumnya itu diterima. The majority disagree with. Mayoritas tidak setuju. For example, many people say that this library is very cozy. Banyak orang yang mengatakan bahwa perpustakaan ini sangat nyaman. Nah, inilah beberapa contoh keywords atau kata kunci untuk menyatakan pemikiran umum. Setelah kita mengetahui cara menyatakan opini atau pemikiran, sekarang kita akan belajar tentang ungkapan menanyakan opini atau pemikiran. Here are expressions to ask for one's opinion or thought. What do you think about?
Apa yang Anda pikirkan tentang? What's your opinion about? Apa pendapatmu tentang? What would you say about that? Apa yang akan Anda katakan tentang itu? What's your view about? Apa pendapat Anda tentang? Inilah contoh kata kunci dari ungkapan menanyakan opini. Gunakan keywords ini ketika kalian ingin menanyakan pendapat kepada seseorang. For example, what do you think about online class? Apa pendapat Anda tentang kelas online? Setelah mengetahui ungkapan menyatakan dan menanyakan opini, sekarang kita akan belajar bagaimana menanggapi atau merespon opini seseorang. Misalnya nih, teman kalian memberikan opini tentang suatu hal. Tentu kalian tidak hanya diam saja. Pasti kalian akan menanggapi opini tersebut. Entah kalian setuju atau tidak setuju dengan opini teman kalian. So, there are two expressions to respond to a person's opinion or thought. The first is agreeing with an opinion, atau setuju dengan suatu pendapat. I agree with this opinion. Saya setuju dengan pendapat ini. That's a good point. Itu poin yang bagus. Yes, I agree. Ya, saya setuju. I agree with you. Saya setuju denganmu. You're right. Kamu benar. That's true. Itu benar. I think so. Saya pikir begitu. Of course. Tentu saja. Nah, inilah contoh ungkapan agreeing with an opinion, atau setuju dengan suatu pendapat. Gunakanlah ungkapan-ungkapan ini ketika kalian setuju dengan pendapat yang dinyatakan oleh seseorang. The second is disagreeing with an opinion, atau tidak setuju dengan suatu pendapat. I disagree with you. Saya tidak setuju dengan Anda. I'm sorry, I don't agree with you. Maaf, saya tidak setuju dengan Anda. I don't agree with you. Saya tidak setuju dengan Anda. I think you are wrong. Saya pikir kamu salah. I don't believe that. Saya tidak percaya itu. That's not the same thing at all. Itu sama sekali tidak sama. I'm not sure about that. Saya tidak yakin tentang itu. That's different. Itu berbeda. Well, use these expressions when you disagree with an opinion. Gunakan ungkapan ini ketika kalian tidak setuju dengan suatu pendapat. Now, let we see a dialogue about opinion or thought. Alia, I always see you sleeping during the break recently. You do? I may fall asleep, I guess. Do you go to bed late at night? I do. I've been learning video editing. Wow, are you going to make a YouTube channel? Yes, but I haven't been able to edit videos properly. Well, that's great, but I don't think you should overdo it. You need to study properly at school too. I know, I will try to manage my time properly. Why don't you ask for someone's help to edit your videos? I think that is a good idea, but I don't know anyone who could help me. Well, let's go to the IT club after school. I believe they can help you. You are right. Thanks for the idea. Sekarang mari kita bahas pendapat yang ada di dalam dialog. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Rini mengatakan pendapatnya kepada Alia. I don't think you should overdo it. You need to study properly at school too. Saya rasa kamu tidak perlu berlebihan. Kamu juga perlu belajar dengan baik di sekolah. Selain itu, Alia juga memberikan pendapat dengan mengatakan, why don't you ask for someone's help to edit your videos? Mengapa kamu tidak meminta bantuan seseorang untuk mengedit video kamu? Lalu Alia menanggapi pendapat Rini dengan mengatakan, I think that is a good idea, but I don't know anyone who could help me. Saya pikir itu ide yang bagus, tapi saya tidak tahu siapa yang bisa membantu saya. Rini pun menanggapi dengan memberikan pendapatnya kepada Alia dengan mengatakan, well, let's go to the IT club after school. I believe they can help you. Ayo kita pergi ke IT club setelah sekolah. Saya yakin mereka bisa membantu kamu. Alia pun menyetujui pendapat Rini dan berterima kasih padanya dengan mengatakan, you are right, thanks for the idea. Kamu benar, terima kasih untuk idenya.
Well, that's my explanation about our lesson today. I hope you understand and I'm sorry for my mistakes. Now, let's close our lesson by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.